pendengar Pania MSC dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada pagi kali ini, tema yang akan kita bahas yaitu mengenai GOT dan hiperuremia. Sebelumnya, perkenalkan saya Mulia sebagai moderator pada sesi presentasi kali ini. Bersama saya ada rekan saya yaitu Angelina yang akan memaparkan materi pada kesempatan ini. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu mencakup pertama ada epidemiologi GOT dan hiperuremia, patofisiologi GOT dan hiperuremia, prevalensi GOT dan hiperuremia, mekanisme hiperuremia dan GOT, lalu ada tanda dan gejalanya, tata laksana GOT dan hiperuremia, dan terakhir ada terapi farmakologi dan non-farmakologi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibacakan oleh Angelina dan akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi dari penyakit hiperuremia dan GOUT. Hiperuremia yaitu peningkatan kadar asam urat dalam darah yang dapat memicu gangguan kesehatan serius seperti GOUT, batu ginjal, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Prevalensinya meningkat seiring dengan pola makan tinggi protein dan purin, terutama pada usia lanjut. GOUT yang disebabkan oleh pengendapan kristal monosodium urat di persendian seringkali menyebabkan peradangan dan nyeri hebat. Hiperuremia menjadi faktor risiko utama untuk GOUT. Namun, tidak semua penderita hiperuremia mengembangkan penyakit ini. Pencegahan melalui pemeriksaan rutin kadar asam urat dan edukasi diet rendah purin sangat penting untuk mengurangi dampak kesehatan, terutama pada kelompok usia lebih dari 34 tahun. Penyakit ini sering menjadi perhatian di negara berkembang termasuk negara Indonesia yang menunjukkan angka prevalensi yang tinggi pada lansia. Epidemiologi GOUT dan hiperuremia. GOUT adalah artritis inflamasi yang disebabkan oleh akumulasi kristal untuk monosodium akibat hiperuremia, yaitu kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Faktor penyebabnya meliputi genetik, pola makan tinggi purin atau alkohol, serta kondisi medis seperti obesitas, hipertensi, dan penyakit ginjal. GOUT telah sering terjadi pada pria dan meningkat pada wanita setelah menopause. Hiperuremia menyebabkan artritis GOUT, netropat GOUT atau batu ginjal, sering diperburuk oleh komorbiditas seperti penyakit ginjal, kardiovaskular, dan diabetes. Selain faktor genetik, pengobatan seperti diuretik juga dapat meningkatkan risiko GOUT. Perubahan gaya hidup modern dan faktor sosioekonomi juga berperan dalam meningkatnya prevalensi GOUT. Patofisiologi GOUT dan hiperuremia. Nekroinflamasi adalah proses patofisiologi GOUT, di mana kristalisasi asam urat monosodium atau MSU di sendi menyebabkan kerusakan sel epitel sinovial dan pelepasan alarmin. Kristal MSU difagositosis oleh fagosit mononuklear, mengaktifkan inflamasom NLRP3 yang merangsang produksi IL-1B dan IL-1A. Sitokin inflamasi ini menarik neutrofil ke sendi, yang kemudian mengalami neutroptofis dan melepaskan mediator proinflamasi, memperburuk peradangan. Proses ini menyebabkan badai sitokin biasanya teratasi dalam beberapa hari melalui mekanisme kontraregulasi yang melibatkan makrofag yang membersihkan sel mati dan melepaskan sitokin antiinflamasi seperti TGF-BI dan IL-10. Patofisiologi GOUT dan hiperuremia GOUT. Patofisiologi GOUT didominasi oleh nekroinflamasi. Neutrofil yang terlibat dalam peradangan dapat mengalami nekroptosis, memperburuk siklus inflamasi. Selain itu, pembentukan granuloma dan topus dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan tulang. Hiperuremia. Hiperuremia juga terkait dengan hipertensi, obesitas, penyakit jantung, dan ginjal. Aktivasi sistem renin-angiotensin, stres oksidatif, serta peradangan endotel berperan dalam hubungan antara hiperuremia dan hipertensi. Mekanisme GOUT dan hiperuremia. GOUT disebabkan oleh hiperuremia, yaitu tingginya kadar asam urat dalam darah yang membentuk kristal MSU di sendi pemicu peradangan. Kristal ini dikenal oleh makrofag yang mengaktifkan inflamasom NLRP3. Mekanisme hiperuremia.
Asam urat dihasilkan dari pemecahan purin terutama di hati serta di jantung dan paru-paru. Sekitar 2/3 asam urat diekskresikan melalui ginjal dan sepertiganya melalui usus. Pada manusia, asam urat bersirkulasi dalam bentuk terionisasi dan tidak dapat diubah menjadi dilantolin yang lebih larut. Prevalensi global hiperuremia dan gout. Hiperuremia, kondisi kadar asam urat tinggi dalam darah, memiliki prevalensi global yang bervariasi antara 2,6% hingga 36%, dengan sekitar 21% orang dewasa di Amerika Serikat mengalaminya. Prevalensi tinggi pada pria dan meningkat seiring usia. Di negara maju, prevalensinya mencapai 16,6%, 48%, dan 24,5%. Sementara di negara berkembang seperti Korea dan Meksiko itu 11-20%. Di China itu sekitar meningkat lebih tinggi di daerah perkotaan, sedangkan jika di Indonesia mencapai 11,9%. Tanda dan gejala asam urat dapat menyebabkan gangguan pada persendian, mengurangi fungsinya, dan menyebabkan kecacatan. Gejala gout meliputi nyeri, bengkak, kemerahan, dan panas pada sendi seringkali muncul pada malam atau pagi hari. Gout berkembang dalam beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan gejala asimptomatik, yaitu kadar asam uratnya meningkat tanpa gejala, biasanya terdeteksi melalui pemeriksaan darah. Perubahan gaya hidup dapat membantu mengatasinya. Yang kedua, ada tahap akut. Gejala muncul mendadak dengan nyeri tajam, peradangan, dan pembengkakan pada sendi. Nyeri dapat mereda dalam beberapa hari namun bisa kambuh kembali. Laksana gout dan hiperuremia. Edukasi interaktif dan berpusat pada pasien dapat meningkatkan pengetahuan tentang hiperuremia dan arti risiko, meliputi penjelasan mengenai peran asam urat, tata laksana jangka panjang, serta modifikasi gaya hidup seperti diet rendah purin, olahraga teratur, dan penghindaran alkohol serta makanan tinggi purin. Pasien perlu memantau kadar asam urat secara berkala dan menghindari alkohol, daging merah, seafood, serta minuman manis. Sayuran kaya purin tidak meningkatkan risiko gout. Olahraga aerobik sedang, hidrasinya cukup, dan penurunan berat badan juga disarankan. Evaluasi untuk penyakit komorbid seperti gangguan ginjal, penyakit jantung, dan diabetes juga penting dalam perawatan. Terapi farmakologi gout. Perawatan serangan asam urat melibatkan obat antiinflamasi untuk mengurangi nyeri dengan 3 pilihan utama, yaitu colchicine, NSAID, dan glucocorticoid oral. Ketiganya efektif dalam meredakan nyeri dan peradangan. Colchicine diberikan segera setelah serangan dengan dosis 1, mg diikuti 1,6 mg dalam 1 jam dan 1,6 mg lagi setelah 12 jam. NSAID termasuk selektif seperti seleukosid juga efektif dengan seleukosid. Dosis tinggi menunjukkan hasil serupa dengan indomethacin. Glucocorticoid seperti prednisolon lebih disarankan untuk pasien dengan kondisi komorbid dan direkomendasikan dalam pedoman Award 2016 dengan dosis 30-30 mg selama 3-5. Terapi farmakologi hiperuremia. Hiperuremia dibagi menjadi asimptomatik dan simptomatik. Terapi medis biasanya tidak diperlukan untuk hiperuremia asimptomatik, kecuali ada komplikasi seperti nefrolitiasis. Pengolahan melibatkan menghambat sintesis atau penyerapan kembali asam urat atau meningkatkan ekskresinya. Obat-obatan yang digunakan antara lain yang pertama ada allopurinol, menghambat enzim oksidase, mengurangi produksi asam urat. Yang kedua, febucoxstat, menghambat antioksidasi non-purin, menurunkan kadar asam urat tanpa memengaruhi metabolisme pirimidin. Yang ketiga ada topirocoxstat, menghambat antioksidasi non-purin dan meningkatkan ekskresi asam urat melalui ginjal. Yang keempat ada probenecid, meningkatkan ekskresi asam urat dengan menghambat reabsorpsi urat di ginjal. Dan terakhir ada lesinurad, menghambat transporter urat, meningkatkan ekskresi asam urat dan menurunkan kadar urat serum. Terapi non-farmakologi gout dan hiperuremia. Terapi non-farmakologis untuk gout dan hiperuremia meliputi yang pertama ada diet, kurangi konsumsi makanan tinggi purin, alkohol, dan fruktosa, serta konsumsi susu rendah lemak. Yang kedua, pengendalian berat badan. Turunkan berat badan untuk mengurangi asam urat dan serangan gout. Yang ketiga yaitu olahraga. Lakukan olahraga sedang secara rutin, hindari berlebihan. Yang keempat, hidrasi. Minum cukup air untuk membantu ekskresi asam urat. Dan yang keempat, edukasi, berikan informasi tentang penyakit dan pentingnya kepatuhan terapi. Dan yang terakhir ada terapi komplementer. Kompres hangat dapat membantu meredakan nyeri.
Adapun kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu GORD dan hiperuremia terkait erat dengan pola makan, gaya hidup, dan faktor genetik. Hiperuremia yang ditandai dengan tingginya kadar asam urat dalam darah dapat menyebabkan GORD dengan gejala nyeri, pembengkakan, dan kemerahan pada persendian. Faktor risiko utamanya meliputi konsumsi makanan tinggi purin, obesitas, alkohol, dan kurangnya aktivitas fisik. GORD sering disertai penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes yang memperburuk kondisinya. Edukasi pasien dan penanganan melalui terapi farmakologis, non-farmakologis, serta perubahan gaya hidup sangat penting untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila masih ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena